Hai Sobat BC, jumpa lagi di Podcaster update dan terpercaya. Podcastnya Pusdiklat Bea dan Cukai, Beyond Boundaries. Hai Sobat BC, kali ini kita akan ngobrol barang yang familiar di masyarakat, yaitu apa? Ini ada di depan saya. Ya. Barangnya seperti ini apa dan seluk-beluknya seperti apa? Nanti akan kita bahas dengan narasumber yang luar biasa. Mari kita sapa dulu untuk narasumber kita kali ini, Pak Surono. Ya, Om John. Siap. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Om John. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat. Baik Pak Surono, kali ini kita akan ngobrolin barang yang familiar di masyarakat, yaitu spiritus. Ya, tahu spiritus? Mau tebak-tebakan dulu. Ya, langsung aja Pak, biar ini ya. Jadi kita akan membahas tentang spiritus bakar. Apa yang mau dibahas yaitu terkait dengan fasilitas cukai spiritus bakar. Sebagai awalan, izin Pak Surono, spiritus bakar ini kan bahannya etil alkohol. Nah, apakah ini termasuk barang yang kena cukai, Pak Surono? Ya, ini pertanyaan bagus nih kalau ditanya pertama apakah spiritus bakar ini kena cukai itu ya. Yap. Jadi pertama bahan dasarnya etil alkohol. Etil alkohol barang kena cukai. Tapi kalau sudah jadi spiritus bakar, ini adalah etil alkohol yang dirusak. Artinya dia tidak layak untuk diminum. Nah, makanya karena dirusak itulah dia dapat pembebasan cukai. Gitu. Bahan dasarnya etil alkohol kena cukai, tapi karena ini sudah dirusak gitu ya, itu tidak baik. Nah, ini yang ada di depan saya, ini kan warnanya biru ya, spiritus, dan barangkali di pasaran juga banyaknya seperti ini. Apakah spiritus bakar ini warnanya harus biru? Dan kalau misalkan biru, sebenarnya tujuannya apa gitu Pak untuk warna ini? Ya. Jadi sebenarnya sama seperti kalau Mas John beli Pertalite ya. Pakai Pertalite atau Pertamax nih? Kalau mobil Pertalite. Ini masih bahaya ini. Ini harus program pemerintah kan ya. Ya. Jadi kalau Pertalite, Pertamax dia kan punya warna berbeda juga ya, kan. Betul. Warnanya berbeda. Tujuannya sebenarnya sama. Ya, tujuannya untuk membedakan ya. Nah, ini juga sama untuk membedakan dengan etil alkohol yang menjadi barang kena cukai tadi. Kalau etil alkohol kan warnanya ya warna bening ya, tidak berwarna. Warnanya bening ya. Siap. Ya. Nah, kembali ke spiritus bakar ini Pak. Nah, ini kan nanti akan mendapatkan fasilitas cukai. Nah, bagaimana proses untuk mendapatkan fasilitas cukainya ini Pak? Ya, jadi yang berhak dapat fasilitas cukai disebutnya fasilitas pembebasan cukai. Fasilitas pembebasan cukai. Ya, jadi yang berhak dapat itu adalah produsen pabrikannya lah, ya. Jadi pabrikan yang menghasilkan etil alkohol. Jadi dengan permohonan nanti mereka mengajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, UP-nya Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, melalui kepala kantor setempat. Melalui kepala kantor, berarti harus datang langsung ke kantor atau? Ya, kalau mekanismenya kan sekarang ini kan Bea Cukai sudah memberikan layanan online ya, jadi bisa lebih cepat lah. Jadi mereka mengajukan. Jadi yang dapat bukan masyarakatnya langsung ya, bukan konsumennya langsung, tapi yang dapat pembebasannya itu adalah produsen etil alkoholnya. Yang dapat kan produsennya. Ya, ini yang lebih bawah itu, misalkan toko-toko kecil ataupun para pedagang gitu ya, atau pribadi, mereka bisa menikmati ini juga. Betul. Fasilitas ini. Karena tujuan begini, Om John ya. Jadi siap. Kalau pabrikan-pabrikan besar itu kan mereka memang karena bisa memenuhi persyaratan pembebasan, ya mudah buat mereka dapat pembebasan juga ya. Ada mekanisme pembebasan untuk tujuan membuat membuat produk non BKC. Nah, tapi kalau masyarakat tadi tuh, masyarakat kecil, industri rumah tangga, industri perorangan, mereka juga butuh sebenarnya etil alkohol. Butuh juga ya kalau untuk yang ya banyak industri seperti catering buat pemanas itu kan, atau pelitur ya, industri kerajinan furniture ya kan, mereka butuh ini nih, tapi nggak bisa dapat pembebasan langsung. Makanya diberikan kepada produsen tadi supaya mereka bisa jual lebih murah.
ketimbang dia tidak dapat pembebasan. Tujuannya itu. Oh, siap, berarti yang masyarakat kecil pun begitu sudah bisa mendapatkan ikut menikmati fasilitas pembebasan cukai ini. Karena harganya lumayan Om John, kalau tanpa pembebasan ya itu cukainya saja itu 20.000 per liter. Wah. Ya itu kan sudah lumayan. Belum kalau nanti dengan harga jual, dengan produk biaya produksi itu relatif dijual ke pasar itu kan mahal sekali tuh kalau dia tanpa pembebasan cukai. Sampai ke bawah nanti membebani begitu ya Pak kalau tidak ada pembebasan. Betul. Baik, terakhir Pak obrolan kita kali ini gitu ya. Untuk pembuatan spiritus bakar ini apakah ada persyaratan khususnya Pak Surono? Ya, jadi untuk membuat spiritus bakar, istilahnya merusak etil alkohol menjadi spiritus bakar, itu Bea Cukai mensyaratkan ya bahan perusaknya itu sudah spesifikasinya sudah ditentukan. Jadi ada 3 jenis bahan yang digunakan. 3 jenis. John, ya. Siap. Apa saja itu? Yang pertama metanol. Metanol ini mirip dengan etil alkohol tapi dia beracun nih, ya jauh. Jadi tidak layak untuk diminum metanol tuh. Itu berbahaya itu, yang istilahnya itu yang bisa membuat orang semaput, meninggal itu karena mencampur dengan metanol itu. Kemudian yang kedua itu kerosin. Kerosin itu mungkin kalau familiar kita istilahnya minyak tanah, gitu ya. Baru yang ketiga itu adalah methylene blue atau methylene violet. Itu yang memberikan efek warna biru tuh pada spiritus bakar ini. Jadi harus dicampur dengan campuran tertentu yang ditentukan oleh Bea Cukai. Jadi ada rumusnya itu, jadi tidak sembarang mencampur. Dan proses pencampurannya itu diawasi oleh petugas Bea Cukai pada saat proses perusakan dilakukan di pabrik. Harus diawasi langsung, tidak boleh tanpa pengawasan. Ya, nanti kalau dia tanpa pengawasan, dia nggak campur metanolnya tuh bisa istilahnya itu nanti. Iya, dijadikan etil alkohol lagi kan, bahaya dari sisi keuangan negara. Itu Om Jan kurang lebih. Siap, terima kasih Pak Surono obrolan kali ini luar biasa terkait dengan fasilitas cukai untuk spiritus bakar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di momen-momen selanjutnya Pak Surono. Ya, makasih Om Jan ya. Sampai ketemu lagi. Baik Sobat BC, demikian obrolan kita kali ini terkait dengan fasilitas cukai spiritus bakar dengan narasumber yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcaster selanjutnya.